menerima, maka kalau suatu hari nanti akan ada pembangunan-pembangunan yang bertolak belakang dengan prinsip-prinsip yang mereka pegang, ya jangan salah kalau akhirnya dua organisasi masyarakat itu tidak melakukan penolakan. Karena mereka sudah sibuk dengan urusan masing-masing dan mereka sudah mendapat bagian, maka jangan ikut campur urusan pemerintah. Nah, 5 konsesi tambang yang diberikan oleh pemerintah. Hai kawan ghosting, cie yang dari kemarin malu-malu, cie sekarang sudah punya jawaban. Ya memang telah berbagai macam kajian, diskusi, musyawarah, rapat, dan semuanya telah dilakukan sampai akhirnya muncul satu keputusan bahwa Muhammadiyah hari ini menerima konsesi tambang yang diberikan oleh pemerintah. Maka lengkap sudah ketika dua ormas terbesar yang Indonesia menerima konsesi tambang tersebut, sehingga apapun yang akhirnya akan menjadi suara-suara penolakan, suara-suara yang kemudian mengkritik atau mengevaluasi atau memperhatikan berbagai macam kebijakan yang terjadi di negara ini untuk kepentingan masyarakat, selesai sudah suara-suara itu. Zaman dahulu berbagai macam refleksi dari tahun ke tahun, mungkin Muhammadiyah dari itu pernah terlibat dalam berbagai macam kasus penolakan terkait penambangan yang dilakukan oleh pemerintah di berbagai macam daerah. Akhirnya kita mengetahui dan menyadari kenapa suara-suara itu bisa terjadi, kenapa suara-suara itu bisa terdengar. Mungkin saja karena mereka belum mendapatkan bagiannya. Kita tahu bersama bahwa berbagai macam hal yang akhirnya buruk dari tambang itu adalah tentang dampaknya terhadap lingkungan dan sosial masyarakat. Sehingga akhirnya nanti lingkungan ini akan rusak, iklimnya akan berubah, dan kondisi sekitar masyarakat tidak mendapatkan dampak apapun atas keuntungan tambang itu, sedangkan mereka mendapatkan dampak buruknya, mulai dari air yang berubah, kemudian kondisi udara yang berubah, kemudian ekosistem keadaan lingkungan yang kemudian sudah tidak seasri pada saat sebelum terjadi penambangan. Hal-hal itu kan yang selalu menjadi kekhawatiran, dan hal-hal itu yang selalu menjadi alasan kenapa terjadi berbagai macam penolakan dan kegelisahan dalam masyarakat ketika terjadi penambangan. Namun hari ini kompak sudah NU dan Muhammadiyah menyatakan diri untuk menerima konsesi tambang tersebut. Kita mungkin pernah mengalami berbagai macam fase kerusakan dan demokrasi ketika Pilpres 2024 yang memang sedikit mengacaukan berbagai macam keadaan, entah hati masyarakat, kemudian hati para akademisi, itu sedikit kacau. Setelah itu kita diberikan lagi tentang penerimaan Nahdlatul Ulama terkait konsesi tambang tersebut. Itu tuh kacau lagi. Kemudian hari ini kita juga mendapat kabar bahwa Muhammadiyah menerima konsesi tambang tersebut. Dalam rangka lengkap sudah kekacauan kita. Mungkin dulu sebenarnya ketika ini menerima, Muhammadiyah juga ingin menerima. Tapi kalau secara bersamaan mereka menerima konsesi itu, mungkin keadaan dan opini publik yang di masyarakat akan sangat mengkhawatirkan, sehingga maka terjadi beberapa tahap, ya NU dulu yang menerima, habis itu Muhammadiyah, dan nanti berbagai macam organ lainnya. Dan Gus Yahya pernah mengatakan bahwa NU butuh ini, dan ini semua untuk kemaslahatan umat. Ada berbagai macam umat yang ada di bawah asuhan atau di bawah naungan Nahdlatul Ulama, baik pesantren, sekolah, dan sebagainya, lembaga-lembaga yang ada, dan mereka semua butuh revenue, sedangkan berbagai macam yang ada, anggaplah entah penghasilan, pendanaan, itu kan di organisasi masyarakat kan cukup sulit, sehingga memperbaiki itu semua maka kita butuh tambahan, sehingga pengambilan keputusan untuk menerima konsesi tambang adalah kebutuhan untuk kemaslahatan umat, kira-kira gitu. Mungkin akhirnya sudah sadar ya bagaimana kemudian membiayai organisasi kemasyarakatan yang kemudian mempunyai banyak agenda-agenda besar, dan itu semua pengaruhnya untuk kemasyarakatan dan kemaslahatan umat. Sehingga ini yang akhirnya menjadi pertanyaan, gak kira Nahdlatul Ulama di dalam satu abad mengadakan agenda yang sebegitu meriah, sebegitu mewah, dan semuanya diundang dengan berbagai macam transportasi tanpa mereka mendapatkan dana biaya yang kemudian cukup besar. Pasti kan ada penyumbang, ada suplainya. Nah sekarang karena sudah dapat konsesi tambang, mungkin akan terjadi kemudian ekonomi di dalam Nahdlatul Ulama. Ya kan?
Atau sama juga Muhammadiyah gitu. Mungkin akan terjadi berbagai macam pemberian ekonomi yang akhirnya membantu suplai dana tersebut gitu. Karena kita sudah mengelola tambang ini. Dan hal ini sebenarnya seolah-olah menjadi kesadaran bahwa berbagai macam ormas butuh biaya yang besar untuk menghidupi organisasi masyarakat tersebut. Tapi kita juga bertanya, benar nggak sih kita mengambil dana ini, mendapatkan dana ini dari konsesi tambang tersebut untuk kemudian membiayai kemaslahatan umat? Atau memang organisasi kemasyarakatan terbesar ini sedang menggunakan massa yang mereka miliki sebagai alasan untuk kemudian dapat mengelola yang namanya tambang tersebut? Karena dari tahun ke tahun dan selama prosesi persoalan tambang, yang selalu menjadi persoalan adalah dampak dari tambang itu terhadap masyarakat itu tidak terasa begitu nyata. Meskipun alibi yang dilakukan oleh pemerintah adalah untuk kemaslahatan negara, kepentingan negara, untuk kemajuan ekonomi, itu kan selalu yang menjadi alasan kenapa akhirnya tambang harus dilakukan. Tapi itu bertentangan dengan berbagai macam iklim dan perubahan lingkungan yang sekarang sedang digaungkan. Mungkin dulu pernah ada pernyataan bahwa fokus kita adalah untuk memperbaiki keadaan lingkungan, gitu, karena kita ditugaskan untuk menjaga bumi ini sebaik mungkin. Ya sekarang kita jaga sebaik mungkin, gitu kan, sama seperti Ali Muhammadiyah yang kemudian menerima konsesi tambang dengan berbagai macam syarat. Ini kayak berbagai macam syaratnya kayak ngapusi, kayak hanya sebatas kalimat penenang supaya kita tidak terlalu khawatir terkait tambang-tambang tersebut. Tapi ketika dipikir-pikir memang biarlah organisasi masyarakat yang kemudian keagamaan ini yang mengelola tambang daripada pemerintah. Mungkin saja nanti ketika dikelola oleh organisasi masyarakat ini akan berdampak terhadap masyarakat yang di bawahnya. Mungkin saja. Tapi kemungkinan itu masih sekitar 10%. Kita juga nggak ngerti kan. Dan keadaan tambang hari ini kan sudah tidak banyak yang kemudian akhirnya mensuplai dana untuk melakukan penambangan. Bank-bank besar yang Indonesia yang ada di luar negeri, misalnya bank-bank terbesar yang di dunia sudah mulai melakukan penarikan terkait suplai dana untuk melakukan penambangan. Hal itu dilakukan dalam upaya karena tambang ini sudah mengubah iklim, sudah mengubah lingkungan, sudah merusak lingkungan kita, sehingga dana-dana suplai itu ditarik. Dan bank-bank yang Indonesia memang masih memberikan suplai dana itu, hanya saja terbatas dan mereka memilih mana yang kemudian memang perlu kita suplai dan sebagainya. Sehingga akhirnya seperti pemerintah telah membuat dosa kotor untuk merusak lingkungan atas nama kesejahteraan atau kepentingan negara dan kemajuan ekonomi yang akhirnya merusak lingkungan, kemudian dosa-dosa itu diberikan kepada organisasi kemasyarakatan. Jadi kayak kita sudah buat dosa, daripada ini nanti jelek ke kita, ya kan, jelek ke pemerintah, mending organisasi masyarakat aja nih yang ngelola gitu. Padahal sekarang tambang itu sudah sangat lama untuknya bos. Kenapa harus sekarang gitu? Kita nih kayak dikasih sisa-sisa. Tapi nggak apa, kita dapat sisa-sisa daripada kita sama sekali. Dan dulu kita pernah berpikir bahwa organisasi terbesar yang namanya Muhammadiyah itu tidak akan menerima karena itu bertentangan dengan berbagai macam hal, berbagai macam tujuan, berbagai macam misi, dan berbagai macam hasil muktamar waktu itu di Solo. Tapi akhirnya sekarang kita melihat kenyataan bahwa Muhammadiyah juga menerima, itu juga menerima. Maka kalau suatu hari nanti akan ada pembangunan yang bertolak belakang dengan prinsip-prinsip yang mereka pegang, ya jangan salah kalau akhirnya dua organisasi masyarakat itu tidak melakukan penolakan. Karena mereka sudah sibuk dengan urusan masing-masing dan mereka sudah mendapat bagian, maka jangan ikut campur urusan pemerintah. Nah, ini biarkan pemerintah menjalankan urusan pemerintahnya, kalian menjalankan konsesi tambangnya. Kira-kira begitu ya. Saya bercita-cita ingin seperti Gibran, tapi saya sadar diri dan sadar posisi. See you.